Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'im al-ji'an was-sha'imina fi syahr Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita, di mana kita mengetahui bahwa sekarang ini adalah kita berada di akhir-akhir atau di penghujung dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, amaliyah sejak dari bulan suci Ramadan, baik itu membaca Al-Quran, baik itu menjaga lisan dan tangan kita, baik itu amaliyah puasa, alhamdulillah kita melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dengan baik. Salah satu ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Dalam konsep Islam ada yang disebut dengan janji dan ada yang disebut dengan ancaman. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan apa yang disebut dengan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Di balik itu ada yang dimaksud dengan al-wa'id, ancaman. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Maka dalam hal ini surga merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, sementara surga merupakan ancaman terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka salah satu hadis yang saya sampaikan tadi yang berbunyi al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan. Pada dasarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW telah menjamin kepada semua umatnya bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Barang siapa yang di akhir kalimatnya akan masuk surga, maka ini merupakan satu janji, bahkan bisa dikatakan ini satu jaminan dari Rasulullah SAW bahwa sebagai pengikut Muhammad Rasulullah SAW dijamin
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal, bagaimana membuat surga itu yang rindu pada diri kita? Sebagaimana riwayat yang berbunyi tadi mengatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa surga sangat rindu terhadap 4 golongan. Siapakah 4 golongan itu? Tahlil Quran, pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga atau memelihara lisannya, lidahnya, dari hal-hal yang keji, ungkapan yang keji, dan mungkar. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, pemberi makan orang yang lapar. Was-shaimina fi syahr Ramadan, orang ahli puasa pada bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan pada bulan ini. Maka pada kesimpulannya bahwa ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tahlil Quran. Orang yang senantiasa mentadabburi, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Olehnya itu, mempelajari, membaca, mempelajari, mentadabburi, dan mengamalkan kandungan daripada Al-Quran, itulah orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kemuliaan membaca Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang suka belajar Al-Quran dan mengajarkan tentang kandungan Al-Quran itu. Di antara kemuliaan Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sebab di akhirat, di hari kiamat nanti, ia akan bakal datang menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya. Itulah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari segala perkataan yang tidak berguna. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari segala perkataan yang tidak berguna. Tidaklah disebut seorang mukmin orang yang suka mencela, yang gemar melaknat, yang suka berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Karena banyak sekali kita lihat betapa bahayanya lisan ini, betapa bahayanya lidah ini. Sekian banyak permasalahan yang timbul karena dari lisan seseorang. Banyak perdebatan, banyak pertengkaran, permusuhan, bahkan pertumpahan darah yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena dari lisan seseorang. Maka salah satu riwayat menyebutkan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati adalah apabila orang Islam yang lain merasa aman. Bagaimana kita membuat orang lain merasa aman? Merasa aman dari ucapannya dan tangannya. Lisan berbahaya sekarang, lidah, tangan pun juga sangat berbahaya, apalagi di masa medsos. Jari jemari punya peran penting daripada lisan sekarang. Maka jadilah orang Islam yang sejati, sehingga orang Islam yang lain merasa aman dari ucapannya dan dari tangannya. Inilah kelompok kedua yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, mereka yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Dengan prinsip indama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Prinsipnya, sesungguhnya kami memberi makanan kepada hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala
dan kami tidak menunggu balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka satu ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Muhammad, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi pertanyaan ini yang disampaikan kepada Rasulullah SAW sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itulah konsep soal ingkari dalam bahasa Arab, satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tetapi membutuhkan perhatian. Siapa yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makanan terhadap orang-orang miskin. Dan yang terakhir, golongan yang keempat yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Olehnya itu, mudah-mudahan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, termasuk ahli yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa sekarang kita berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Orang yang termasuk ahli yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sebutkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Inilah yang dirindukan, sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang selalu menjaga lidahnya, demikian juga tangannya, sehingga orang muslim lain merasa aman dari lisan dan tangan seseorang. Demikian juga wamutul ji'an, memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir, was-shaimina fi syahr Ramadan, orang-orang atau ahli puasa pada bulan suci Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan, yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.